Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian tetap baik dan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Tentang bilangan berpangkat. Baik, langsung saja. Ya, oke. Bilangan berpangkat, kalian tentu sudah mengenal bilangan berpangkat skala sederhana ya, dulu di kelas 6 SD atau MI. Baik, yang pertama adalah definisi bilangan berpangkat. Definisi bilangan berpangkat. Konsep bilangan berpangkat ya, biasanya bilangan cukup besar akan menjadi sederhana apabila ditulis dalam bentuk berpangkatan. Contoh, misalnya ini 10 kali 10 kali 10 dapat ditulis 10 pangkat 5. Ya, 10 pangkat 5. Kemudian 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali dapat ditulis 2 pangkat 7. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 4 kali dapat ditulis dengan negatif 3 pangkat 4. Nah, sehingga bilangan berpangkat dapat menjadi definisi ya, sebarang bilangan bulat A dapat berbilangan bulat berlaku. Jadi A pangkat N ya, ini A pangkat N. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik A sebanyak N faktor. Jadi ini A pangkat N itu adalah A kali A kali A sebanyak N. Jadi contoh di atas 10 pangkat 5 berarti kan 10 kali 10 kali 10 sebanyak 5. Contoh ini 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Dengan A disebut bilangan pokok atau basis dan N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Untuk menentukan apakah bilangan berpangkat ganjil atau genap serta positif atau negatif, lengkapilah tabel berikut. Oke. Nah, ini 2 pangkat 5. Kalian hitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ada berapa? Nanti hasilnya ganjil atau genap, positif atau negatif, dan seterusnya. Nah, kemudian bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif, yaitu contoh. Di sini ada 4. Sebelum ke contoh kita ke rumus dulu ya, di sini ya. Di sini ada A pangkat negatif N. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ini kan pangkatnya negatif, kita bisa buat menjadi berpangkatnya positif. Itu dirubahnya bagaimana? Ini A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau ada pangkat negatif itu berarti dia berada di bawah sebagai penyebut. Jadi bilangan pecahan seperti kemarin ya. Kalau tadi kan pangkatnya adalah positif. Nah, sekarang kalau pangkatnya negatif itu bagaimana? Ini pakai rumus ini. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh di sini. Ini ada 4 pangkat negatif 2. Ya, 4 pangkat negatif 2. Maka menjadi 1 per 4 pangkat 2. Loh, negatifnya di mana? Negatifnya hilang ketika dia sudah menjadi bilangan pecahan. Di sini kan 4 pangkat negatif 2, berarti sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Ya, 1 per 4 pangkat 2. Nah, ini sama. Sama seperti hanya kalau di sini negatifnya sudah hilang. Jadi tapi ditambah 1 per. 1 per. Nah, maka 4 pangkat 2 berapa? 16, jadi sama dengan 1 per 16. Contoh lagi, 5 pangkat negatif 3 sama dengan, nah 5 pangkat negatif 3. Karena di sini pangkatnya negatif, maka menjadi 1 per. Nah, kalau pangkat negatif itu cirinya berarti dia kita rubah menjadi pangkat positif, maka dia akan menjadi 1 per. Nah, karena di sini 5 pangkat negatif 3, maka dia menjadi 1 per 5 pangkat 3. Maka sama dengan 1 per 125. Begitu. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, misalnya pertanyaannya adalah, contoh misalnya 1 per 8. 1 per 8 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 ya, 1 per 2 pangkat 3. Sehingga maka kalau kita sederhanakan menjadi pangkat negatif, maka sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Begitu. Nah,
Nah, itu kalau bilangan berpangkat berat negatif. Nah, sekarang kalau berpangkat 0, contoh misalnya 3 pangkat 0, 12 pangkat 0, 100 pangkat 0, itu nilainya berapa? Nah, untuk semua bilangan A yang memiliki pangkat 0 akan diperoleh 1. Bisa dituliskan sebagai A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A itu tidak sama dengan 0. Masuk 0 pangkat 0 kan lucu ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Bilangan berapapun kalau dia berpangkat 0, itu sama dengan 1. Jadi misalnya 1 pangkat 0 ya 1, 12 pangkat 0 ya 1, 100 pangkat 0 ya 1, dan seterusnya. Oke, selanjutnya 2 mengubah bilangan berpangkat. Nah, ini mengubah bilangan berpangkat. Untuk mengubah bilangan berbiasa menjadi bilangan berpangkat, bilangan tersebut kita nyatakan sebagai hasil kali bilangan prima. Nah, ingat bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Ya. Nah, di sini ada contoh 625. 625 itu hasilnya berapa? Berapa pangkat berapa? Nah, 625 itu didapatkan dari 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125, 125 dikali 5, 625. Oh, berarti di sini didapatkan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Berarti di sini 5 pangkat 4. Jadi kita mengubah dari bilangan biasa menjadi bilangan berpangkat. Kalau tadi bilangan berpangkat menjadi bilangan biasa, sekarang bilangan biasa menjadi bilangan berpangkat. Kemudian di sini 504 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7. Berarti 2 kali 2. Ada 2 duanya. Berarti duanya ada 2. Ini terbalik ini. 2 pangkat 2. 2 kali 2 4. 4 kali 9 ya. 4 kali 9 itu 36. 36 kali 7 ya 36 kali 7. Nah, berarti ini ada yang kurang di sini. Ini kurang 1 ini berarti. Berarti 2 ke 26 kali 36 kali 7 252. Berarti kan dikalikan 2 lagi, maka menjadi 504. Nah, karena di sini ada kurang 1 penulisannya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7. Ketemunya itu. Nah, ini bagaimana cara menentukan seperti ini dari bilangan biasa untuk menjadi bilangan. Nah, kita pakai dulu kalau di SD atau MI itu kita bisa pakai yang namanya apa ya namanya ya, lupa saya. Faktor bilangan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ya, pemfaktoran. Jadi misalnya 504 dibagi 2 ketemu berapa, dibagi 2 lagi ketemu berapa, dan seterusnya. Nanti akan ketemunya seperti ini. Nah, selanjutnya bentuk baku. Nah, cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, panjang jari-jari neutron, dan seterusnya. Itu adalah bentuk bakunya. Oke, selanjutnya sifat-sifat berpangkat. Sifat-sifat berpangkat di sini jika M dan N bilangan bulat positif dan A bilangan bulat, maka A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, ini kamu lihat, ini rumusnya ini. Aduh, keliru. Rumusnya yang ini ya, rumusnya. Ini keliru nih. Nah, rumusnya yang ini. Ini rumusnya. A pangkat M sama dengan A pangkat N sama dengan A plus M per N. Jadi A-nya sama, cuma beda pangkatnya saja. Jadi kalau A-nya sama di sini contoh misalnya 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3, maka sama dengan, kan pangkatnya 2 dan 3, sehingga 5-nya sama, sehingga di sini A pangkat 2 ditambah 3, maka sama dengan 5 di pangkat 2 tambah 3 sama dengan 5 pangkat 5. Kemudian selanjutnya jika M dan N bilangan bulat positif dan A bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0, maka nah ini A pangkat M yang ini ya, A pangkat M, ini rumusnya yang ini. Nah, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ya, jadi contoh misalnya 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2, maka sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 2, maka sama dengan A5 pangkat 1. Nah, ingat kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi.
Nah, kemudian selanjutnya jika M dan N dan A bilangan bulat, maka A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, kalau ada yang seperti ini, ya, kalau yang ada seperti ini, rumusnya ini. A pangkat M, misalnya A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti sama dengan 5 pangkat 2 kali 3. Ya, 5. Nah, A pangkat MK dipangkatkan lagi N. Jadi kalau tadi perkalian bilangan berpangkat itu dijumlahkan, pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangi lah. Sekarang kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Ya, itu. Selanjutnya yang ini, jika ada A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ini juga sama, kalau ada bilangan pecahan dipangkatkan, maka bilangannya juga dipangkat sendiri-sendiri bisa. Nah, selanjutnya membandingkan dan mengurutkan bilangan berpangkat. Manakah yang lebih besar? 3 pangkat 5 dan 4 pangkat 5 lebih besar yang mana bilangannya? Nah, kita harus cari. 3 pangkat 5 jelas pokok bilangan berpangkatnya sama sehingga dapat ditentukan 3 pangkat 5 lebih kecil dari 4 pangkat 5. Ini karena pangkatnya sama. Jadi tetap lebih besar 4 pangkat 5. Nah, sekarang kalau pangkatnya beda, angkanya sama, ya jelas ya. Jelas berbeda. 3 pangkat 5, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Berarti kan lebih banyak satu ini. Nah, tuh, selanjutnya 3 pangkat 5 dan 5 pangkat 3. Nah, kalau berbeda semua, ini A dan pangkatnya beda, ini A dan pangkatnya beda, berarti kamu harus hitung dulu. Nah, ketemunya berapa, baru bisa diurutkan atau dibandingkan. Selanjutnya, urutkan bilangan berpangkat 2 pangkat 5, 5, 3 pangkat 3, 3, 5 pangkat 2 dari yang terkecil. Nah, kamu disuruh mengurutkan, berarti kan kalau paling gampang kamu ngitung dulu tuh semua. Nah, tapi kalau ngitung semua, 2 kali 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 2 sebanyak 55 kali ya embor ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kalau 3 kali 3 sebanyak 33 kali ya saya ahli ngitung. Nah, maka caranya bagaimana kita sederhanakan? Kita menggunakan rumus matematika yang rumus bilangan berpangkat. Nah, 2 pangkat 55. 2 pangkat 55 itu kan bisa kita jadikan sederhanakan menjadi 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 11, ya kan? Nah, ini kan menganut rumus yang tadi yang nomor 4. Menganut rumus yang rumus nomor 3 tadi. Jadi jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, ini kalau seperti ini kan 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 11, maka menjadi 2 pangkat 5 kali 11 sama dengan 2 pangkat 55. Nah, ini sudah sama. Ya kan? Ini juga sama, 33. Berarti 3 kali 3 kali 3, 3 pangkat 3 dipangkat lagi 11. Ini juga sama disederhanakan. Nah, setelah itu baru dihitung. 2 pangkat 5 berapa? 32. 3 pangkat 3, 27. 5 pangkat 25. Nah, ini tapi kita bisa menghitung ini. Nah, ini 11, ini 11, ini 11. Nah, seperti tadi yang nomor 1. Kalau pangkatnya sama, lah cetak ya. Nah, jelas kita bisa menghitung karena ini sama ya berarti dari yang terkecil, dari yang terkecil. Berarti yang terkecil ya adalah yang ini. Ya, yang terkecil ini kita lihat ini 525, 27, 32. Nah, tuh. Selanjutnya persamaan pangkat sederhana. Contoh ini 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat X. Nah, berapakah nilai X? Nah, 2 pangkat 4. Nah, ini karena sama dengan maka kan tetap positif 4 toh ini. X-nya sama dengan 4. Nah, 9 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat X. Maka berapa nilai X? Nah, ya sama. Beda. Ini karena A-nya beda. Di sini 9, di sini 3. Ya kan? Berarti kamu rubah dulu harus sama. Di sini 9, di sini 3. Berarti kamu rubah dulu harus sama. Berarti di sini 3, 9 itu 3 pangkat berapa lah? 3 pangkat 2, guys. Ya kan? 3 pangkat 2. Nah, karena di sini 3 pangkat 2, kita menganut rumus yang tadi nomor 3 ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka sama dengan 3 pangkat X. Nah, ini kita kalikan lagi pangkatnya. Berarti 3 pangkat 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, berarti 3 pangkat 6. Berarti X-nya sama dengan 6. Oke. Baik.
Nah, itu saja dari saya, dari yang sangat cepat ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.